ini adalah alumni dari tem tem itu sendiri. Akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah senantiasa memberkati usaha dan kerja kerja keras kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran teman-teman sekalian. Selamat mengikuti acara ini. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Panitia atas kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Himatemi DPW 3. Kepada Sastra Mida, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya cek-cek apakah suara saya masuk, MC? Baik, Kak. Masuk. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati, Ketua Umum Himatemi, Joshua Rubintamaha yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian yang saya hormati pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Sokarman AMD TEM STMT. Terima kasih banyak sudah mau dan menerima undangan kami untuk menjadi pemateri pada bedah soal hukum yang diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah 3 Himatemi. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah banyak membantu dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini dapat menjalan lancar sampai selesainya acara. Dan terima kasih banyak juga kepada semua para peserta yang sangat berantusias untuk mengikuti acara ini. Semoga melalui acara ini kita semua dapat mendapatkan tambahan ilmu dan semoga melalui acara ini juga kita dimudahkan dalam mengikuti ujian UKOM yang dimana kita ketahui bahwa ujian UKOM ini tidak lama lagi akan dilaksanakan. Mungkin itu saja dari saya. Enjoy untuk para peserta, semoga lancar semuanya dan semoga ilmunya semua dapat diserap dengan baik. Mungkin itu saja dari saya MC. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ketua Himatemi DPW 3 atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Himatemi. Kepada Joshua Rubintamaha, kami persilahkan. Halo Kak Joshua. Baik, mungkin Ketua Umum Himatemi berhalangan hadir, jadi tidak bisa memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kita ke acara selanjutnya saja. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita memohon berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Berdoa akan dipimpin oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pelatihan bedah soal ujian kompetensi yang akan dipandu oleh pemateri kita, Bapak Sukarman, AMDTEM, STMT. Bapak Sukarman bekerja aktif sebagai dosen di Politeknik Muhammadiyah Makassar. Bukan hanya sebagai dosen, beliau juga aktif sebagai Chief Information Officer atau bisa disebut CEO di perusahaan PT Mediku dan manajer mutu PT Persia Global Medica. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Sukarman. Kepada Bapak Sukarman, kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Ananda Gali ya MC-nya. Iya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sakat Warahmatullahi wabarakatuh. para peserta hukum Himatemi. Senang sekali Bapak bisa hadir di tengah-tengah kalian calon-calon elektromedis handal insya Allah, amin. Di sini insya Allah Bapak akan berbagi ilmu tentang bagaimana tips melakukan atau mengerjakan soal hukum dan beberapa soal-soal yang kita bedah next nanti berikutnya insya Allah. Dan senang sekali Bapak diundang untuk hadir di tengah-tengah kalian selain bersilaturahmi dan bertukar pikiran, kita juga saling mengenal ya, bahwa nanti next pada saat ending kalian semua sudah masuk di tahap akhir, insya Allah kita akan sama dalam rumpun akademik ya. Jadi sharing pada kasus-kasus tertentu seperti alat kesehatan dan lain sebagainya itu relatif ya, relatif untuk ilmu. Kadang biasanya apa yang Bapak sampaikan atau apa yang Bapak tahu belum tentu kalian tahu, dan apa yang kalian tahu juga belum tentu Bapak tahu. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, kita langsung saja. Eh, Adminnya boleh dibantu untuk ditampilkan PPT-nya. Ini ya oke. Oke. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu sama MC-nya, apakah suara Bapak sudah terdengar jelas? Iya baik Pak, jelas Pak. Jelas Bapak, terdengar.
Ya. Jadi ini company profil saya mungkin sudah dijelaskan oleh Ananda Gali. Kebetulan saya juga alumni daripada elektromedis. Alhamdulillah 2011 Bapak sudah selesai 3 tahun sama seperti kalian. Terus kemudian Bapak lanjut S1 Teknik Elektro dan S2 Teknik Elektro 2020 selesai di Universitas Hasanuddin. Jadi alhamdulillah mulai dari SMK Bapak ngambil elektro juga D3 S1 S2 alhamdulillah linear ngambilnya elektro. Terus Bapak aktif di DPD IKTMI Sulawesi Selatan yang mana sebagai tupoksi daripada keanggotaan membantu rekan-rekan IKTMI atau teman-teman sejawat dalam hal pembuatan kartu anggota IKTMI dan hal-hal yang menyangkut tentang keanggotaan. Terus Bapak juga aktif di IKA-nya Poltekkes, IKA kampusnya Bapak sendiri, dan Bapak aktif sebagai dosen di Politeknik Muhammadiyah Makassar, lalu aktif juga sebagai kebetulan diberikan amanah sebagai CEO di PT Medika Unhas, yang mana di PT Medika Unhas ini bergerak di bidang membuat prototipe. Jadi tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang mana alat kesehatannya diambil dari luar negeri, diciptakan atau dibuat oleh luar negeri, nanti dipasarkan di Indonesia. Tapi kalau kita sama seperti kalian membuat prototipe tentang modul-modul yang menyangkut alat kesehatan, lalu kita patenkan, lalu kita berikan hak cipta dan kita uji fungsi alatnya di Unhas ya, di Universitas Hasanuddin. Terus Bapak juga aktif sebagai manajer mutu di PT Parsia Global Medica, salah satu perusahaan kalibrasi yang ada di Indonesia Timur. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung saja beda alatnya, untuk soalnya ya. Jadi di sini nomor 1, petugas laboratorium mengeluh kepada teknisi bahwa alat spektrofotometer yang terdapat di ruangan tidak berfungsi, tidak memberikan output yang maksimal. Dengan analisa kerusakan, hasil dan lampu baik, kemungkinan penyebabnya terjadi pada kerusakan yang mana. Di sini pemilihannya adalah A, kuvvet tidak seimbang, D, LED-nya yang rusak, C, lensanya yang rusak, D, detektornya yang rusak, E, selang sampel yang rusak. Perlu kalian pahami, jadi untuk mengetahui atau menjawab soal hukum itu kalian paham dulu fungsi dan prinsip kerja dari alat tersebut. Jadi kan di sini kita bahas spektrofotometer ya. Jadi fungsinya kan untuk prinsip kerja dari spektrofotometer kan dia mengubah cahaya dari polimansi penyerapan lalu ditangkap oleh detektor. Jadi di sini Mohon maaf Bapak, bisa outputnya tidak. PPT-nya bisa diperbesar Pak. Oh ya, sorry. Oke. Sudah jelas? Oke. Sudah jelas, Adek?
Belum Bapak. Belum ya? Iya. Kalau Bisa diperbesar full screen Bapak. ini nih, ini sudah besar ini layarnya. Sudah ya? Belum Bapak. Belum full screen. Ini sudah full screen di laptopnya Bapak. Mungkin di Zoom-nya, Pak, di share-nya. Saya Bapak ulang dulu untuk bagi. Iya Bapak. Udah? Di sini belum full Sudah ya? screen Bapak. Masih kecil Bapak. Full di laptopnya Bapak. Ya Bapak, begitu saja. Mohon bisa dilanjut Bapak. Bisa dilanjut. Oke, lanjut aja ya. Ya Bapak. Oke. Jadi di sini Bapak langsung jelaskan saja di blok diagramnya ya supaya kalian paham. Jadi di sini identifikasi kerusakannya adalah hasil yang tidak maksimal ya, tidak sesuai. Lalu dilaporkan monokromator dan lampunya baik, monokromator dan lampunya baik. Kemungkinan penyebab terjadinya kerusakan adalah, jadi di sini kan prinsip kerjanya adalah sumber cahaya, monokromator, terus sampel penyerapan dan ditangkap oleh detektor ya. Jadi kalau ini baik, terus otomatis ini kan baik. Berarti dilakukan penyerapan, yang perlu dicek adalah detektornya. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Terus next berikutnya adalah nomor 2. Mahasiswa elektromedis diharapkan dengan soal spektrofotometer sama dengan alat tadi, dengan analisis kasus pencahayaan berintegrasi dengan sampel. Cahaya akan mengalami serangkaian fenomena. Salah satu fenomena yang dijadikan prinsip dari alat spektrofotometer adalah A. Polaritas, B. Refraksi, C. Difraksi, D. Absorbansi, E. Refleksi. Nah, di sini kalian sudah paham betul ya bahwa prinsip kerja daripada spektrofotometer adalah melakukan penyerapan cahaya. Hasil dari penyerapannya itu yang dibaca dari detektor. Penyerapan itu adalah absorbansi ya, penyerapan atau absorbansi. Jadi jawaban nomor 2 adalah D. Next berikutnya. Seorang dokter sedang melakukan pemeriksaan jantung menggunakan EKG. Jadi kalau soal EKG itu biasanya di UKOM adalah soal yang paling banyak. Karena titik untuk pembuatan soalnya lumayan gampang ya. Dan terarah. Jadi biasanya setiap tahun itu yang banyak biasanya soal dari ECG. Bapak lanjut. Setelah pemilihan mode perekaman LED meliputi LED 1, 2, dan 3, hasil perekaman jantung pasien pada
kertas menunjukkan LED 3 ada respon, LED 2 tidak ada respon, LED 1 tidak ada respon. Sebagai elektromedis, tindakan apa yang harus dilakukan dalam hal perbaikan? A. Mengganti kabel LF, B. Mengganti kabel RF, C. Mengganti kabel RL, D. Mengganti kabel RA, dan E. Mengganti kabel RL. Kalau soal tentang ECG, Bapak sarankan Ananda harus hafal dan paham betul tentang konsep daripada ECG 3 EKG atau ECG 3 Enthoven ya. Seperti ini. Bapak jelaskan sini ya, oke. Di sini dianalisis pada soalnya adalah LED 3 ada respon, LED 3 ada respon, LED 2 dan LED 1 yang tidak ada responnya. Berarti LED 2 dan LED 1 yang tidak ada responnya. Berarti kabel dari RA atau lengan kanan yang harus diperhatikan atau diganti kalau ada kerusakan. Berarti jawabannya ada di D. Oke. Next berikutnya. Mahasiswa elektromedis telah dihadapkan pada ujian praktikum di lab diagnostik pada materi ECG. Dengan kasus pada kertas perekaman menunjukkan LED 2 ada respon, LED 1 dan LED 3 tidak ada respon. Ya. Sama yang tadi, konsepnya sama, tapi identifikasi untuk pemilihan jawabannya berbeda ya. Analisis kerusakan yang harus dijawab oleh mahasiswa tersebut adalah di sini LED 2 dan LED 1 menunjukkan LED 2-nya yang ada responnya, LED 1 dan LED 3 yang tidak ada respon. Jadi LED 1 dan LED di sini dijelaskan LED 1 dan LED 3 yang tidak ada responnya. LED 1 dan LED 3 yang tidak ada responnya. Berarti yang harus diperhatikan adalah lengan kanan, lengan kirinya ya. Berarti tangan atau lengan kiri yang terlepas. Jadi jawabannya adalah B, nomor 4. Oke. Next berikutnya. Seorang ASN elektromedis di rumah sakit, Budi Utomo, terlibat dalam pemasangan operasi lampu operasi. Pemasangan pertama yang dilakukan sebagai teknisi elektromedis adalah A. Melakukan pemasangan lampu sorot, B. Melakukan pemasangan rim block, C. Melakukan pemasangan baut lampu operasi, D. Melakukan pemasangan tiang dinding lampu operasi, dan E. Pemasangan fitting lampu dan lampu operasi. Di sini sudah jelas, kita skip dulu ya yang tidak yang jauh dari jawaban. Fitting lampu, tiang dinding. Oke. Di sini ada lampu sorot, lim block, dan baut. Salah satu persyaratan daripada lampu operasi jika dipasang itu harus ada penahan khusus seperti beton. Ya, ini penahan khusus agar lampu operasi tidak roboh atau kuat. Ya. Jadi yang utama sebelum dilakukan pemasangan lampunya ya dibuat dulu rangkanya, rangka untuk ring blocknya. Jadi jawabannya di sini adalah ring block. Ring block ini semacam beton rangka yang kuat. Titiknya itu yang
baut ya untuk pemasangan lampu operasi atau dipasang di situ di titiknya. Oke, next berikutnya. Seorang dokter mengeluh pada alat ECG yang mereka punya. Setelah tim elektromedis melakukan pengukuran menggunakan multimeter, ternyata rangkaian penerima input langsung dari sinyal biopotensial jantung dengan level tegangan milivolt masih bagus. Artinya adalah elektroda yang ditangkap, sinyal listrik yang ditangkap oleh elektroda masih bagus. Identifikasi kerusakan yang tepat adalah A. Filter, B. Center, C. Generator, D. Preamplifier, dan E. Multi flexor. Jadi di sini kalau bicara tentang alat ECG, blok diagramnya kan pasien, terus ada elektrodanya, lalu hasil dari inputan elektroda nanti dikuatkan oleh preamplifier, lalu diproses oleh controller ya. Jadi di sini kan nilai daripada output daripada sensornya kan bagus ya. Jadi kemungkinan kerusakan atau kerusakannya adalah di D, di penguatnya ya. Oke. Ya, next berikutnya. Seorang bidan mengirim alat inkubator bayi yang mengalami kerusakan karena panas tidak merata, sehingga kelembaban juga tidak terkontrol. Langkah pertama yang dilakukan tenaga elektromedis untuk menangani kasus tersebut adalah A. Memeriksa rangkaian skin sensor, B. Memeriksa rangkaian suhu, C. Memeriksa rangkaian blower, D. Memeriksa rangkaian timer, dan E. Memeriksa rangkaian power supply. Jadi prinsip kerja inkubator bayi kan untuk dia menggunakan skin sensor dan suhu untuk mengontrol dan menyamakan kondisi di dalam sama seperti kondisi janin pada ibunya ya, bayi ibunya. Dan di sini kendala daripada kasusnya menunjukkan bahwa tidak merata ya, kelembaban ini sini panasnya tidak merata, panas tidak merata sehingga kelembaban juga tidak terkontrol. Berhubungan dari perataan panas kan biasanya kan blower ya. Jadi kita jawab di C, memeriksa rangkaian blower. Tim kalibrasi melakukan uji kesesuaian alat suction pump yang ada di ruangan operasi. Nilai yang ditunjukkan pada kalibrator ini adalah alat kalibrasinya. Ya, istilah kalau di teman-teman kalibrator itu adalah alat kalibrasinya. Menunjukkan nilai daya isap selisih yang cukup besar dari settingan pada suction pump. Nah, di sini daya isapnya tidak sesuai dengan settingan, ya. Itu keterangan daripada soalnya. Ketika teknisi elektromedis mengecek pompa yang digunakan, ternyata bagus, pompanya bagus. Pengecekan selanjutnya harus diperhatikan adalah A. Pengecekan filter, B. Pengecekan penampungan lendir, D. Pengecekan lampu indikator, D. Pengecekan manometer, dan E. Pengecekan power supply. Tegangan di sini kan sudah tidak mungkin ya, karena kan pompanya bagus, tekanannya bagus, lampu indikator sebagai lampu indikator untuk bahwa berapa ada kerusakan atau tidak, tapi bukan itu yang utama. Yang diperhatikan itu adalah penampungan lendir juga, bukan itu yang utama ya, karena dia di tahap ketiga. Manometer juga bukan yang utama itu adalah filternya, karena suction pump
Jika diaktifkan maka pompa on, maka tekanan aktif. Di sini daya isapnya cukup baik, ya. Di sini pompanya bagus, tapi selisihnya tidak sesuai. Berarti isapnya itu tidak sesuai dengan kalibratornya. Jadi yang diperhatikan itu adalah filternya. Karena biasanya adanya sumbatan-sumbatan daripada hasil lendir pasien mengakibatkan filter yang ada di dalam suction pump itu kotor. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh pompa biasanya tidak tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Jadi yang diperhatikan dulu filternya. Kadang biasanya dibersihkan atau langsung diganti dengan filter baru. Jadi filternya itu ada di antara selang yang menuju ke tempat penampungan lendir. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Oke, next berikutnya. Oke. Bidang pengukuran bipolar pada ECG adalah merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan pemeriksaan. Jika LED 2 bermasalah, maka pemasangan yang harus diperhatikan adalah di sini juga lagi-lagi kalian harus paham betul daripada konsep segitiga ECG, ya. Jadi kalian kalau perlu dihafal ya, di sini ada RA, LA sama-sama lengan, tapi ada kanan, ada kiri, ada LL. Di sini kasih di sini di bawah pot plus plus, minus minus, plus minus, 1, 2, 3. Kalau kalian paham ini, insya Allah bisa terjawab 3 atau 4 soal. Kalau misalnya karena rata-rata pada alat ECG yang dimainkan itu di konsep segitiga ECG-nya. Jadi jika LED 2 bermasalah, maka pemasangan yang diperhatikan adalah di sini LED 2 ada di sini ya. Ini LED 2. Dulu ya. Mati. Oke, sorry ya. Jadi di sini LED 2 yang bermasalah. Yang ini yang bermasalah. Jadi yang diperhatikan itu adalah RA minus dan LL plus. Di sini RA minus dan LA plus ada di pilihan B. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Next. Tim kalibrasi melakukan kalibrasi pada alat lampu operasi yang biasa disebut UUT. Jadi istilah pada kalibrasi, UUT itu adalah alat yang akan dikalibrasi. Jadi alat apa saja, misalnya ECG, pasien monitor, ceiling pump, infus pump, alatnya yang akan dikalibrasi itu biasanya istilahnya adalah UUT. Beberapa standar jarak antara UT, maksudnya alat yang dikalibrasi ke kalibrator. Kalibrator ini adalah alat kalibrasinya dalam melakukan pengukuran, sehingga tim kalibrator melakukan kalibrasi sesuai dengan standar Kemenkes. Jadi di sini menjelaskan bahwa berapa jarak antara lampu operasi dengan alat kalibrasinya. Misalnya ini lampu operasinya, di sini alat kalibrasinya, ini cahaya, ini jaraknya untuk melakukan kalibrasi berapa meter sesuai dengan standar Kemenkes yang diberlakukan. Jawabannya adalah 100 cm. Ya. Jadi ini 100 cm jaraknya. Kalau kalian insya Allah nanti melakukan kalibrasi. Kalau ada beberapa yang masuk di perusahaan kalibrasi, ya itu yang dipaham betul tentang konsep daripada kalibrasi. Insya Allah nanti bisa belajar. Oke, next berikutnya.
PT PGM adalah salah satu perusahaan kalibrasi yang ada di Indonesia bagian timur. Teknisi kalibrasi tersebut melakukan kalibrasi di Rumah Sakit Budi Utomo. Mereka akan mengkalibrasi pasien monitor yang ada di ruangan operasi. Parameter yang diukur oleh tim teknisi pada alat pasien monitor tersebut adalah di sini ada A, ada heart rate, respirasi, SpO2, NIBP. B, heart rate, SpO2, respirasi, dan timer. C, saturasi oksigen, SpO2, heart rate, tekanan darah. D, respirasi, SpO2, saturasi oksigen, ECG, dan E, satuan oksigen, SpO2, heart rate, dan RPM. Kita tandai dulu yang tidak mungkin. Jadi Bapak sudah jelaskan kemarin tadi bahwa kalian paham dulu tentang prinsip fungsi dan prinsip kerja daripada alatnya. Kalau pasien monitor kan tidak ada putaran, tidak ada RPM, dan tidak ada waktu, ya. Jadi langsung saja untuk menyingkat, meminimalisir waktu kalian juga pada saat mengerjakan soal UKOM, langsung saja eksekusi yang tidak berkepentingan atau tidak nyambung daripada alatnya, ya. Nah, di sini ada respirasi, SpO2, saturasi oksigen, dan ECG ini juga double, ya. Double. Terus oksigen saturasi, SpO2, heart rate, tekanan darah, heart rate, respirasi, SpO2, NIBP. Jadi yang tepat di sini adalah NIBP, heart rate, respirasi, SpO2, NIBP. Di sini tidak ada heart rate-nya, ya. Di sini saturasi oksigen dan SpO2 sama, ya. Jadi jawabannya ada di A. Next berikutnya. Mahasiswa elektromedis melakukan kegiatan di laboratorium diagnostik pada alat pasien monitor. Sebelum melakukan praktikum, instruktur lab melakukan responsi dengan soal satuan dari NIBP. Mungkin kalian sudah paham, ya, untuk NIBP atau tekanan biasanya yang dipakai adalah mmHg, milimeter mercure, ya. Next berikutnya. Seorang teknisi kalibrasi melakukan uji kesesuaian pada alat inkubator bayi. Jika teknisi ingin melakukan kalibrasi terhadap kebocoran arus dan alat inkubator, maka teknisi tersebut mengambil kalibrator jenis apa? Ya, ini juga paham betul, ya. Lux tidak mungkin, untuk pencahayaan, terus heart rate bukan, pressure juga, tekanan bukan, BPM juga bukan. Yang benar adalah ESA-nya, ya, untuk mengetahui kebocoran arus. Jadi kalau soal hukum itu gabungan daripada soal yang gampang dengan soal yang sedang-sedang dan agak susah. Ya, jadi ada gabungan dari itu. Jadi harapannya adalah bisa dijawab semua. Next berikutnya, seorang bidan dari ruang perawatan anak dan medis bahwa alat ultrasonik nebulizer yang digunakan tidak dapat menghasilkan kabut atau uap. Langkah yang harus dilakukan oleh tenaga elektromedis untuk menangani hal tersebut adalah yang pertama adalah memeriksa catu daya, B, memeriksa catu daya rangkaian kontrol suhu, C, memeriksa catu daya elemen pemanasnya, D, memeriksa catu daya heater, dan E, memeriksa catu daya transducer piezoelektrik. Di sini kabut atau uapnya tidak bisa menghasilkan, ya. Berarti kan prinsip kerja daripada
nebulizer dia memanfaatkan piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini yang menghasilkan uap. Heater tidak mungkin, pemanas tidak mungkin, suhu juga tidak ada, blower bisa jadi tapi lebih ini ya. Dan untuk nebulizer itu sendiri untuk pemerataan difokuskan langsung ke pasiennya ya, tidak dilakukan untuk pembloweran atau perataan daripada uapnya. Jadi jawabannya di sini sudah jelas bahwa pemeriksaan cadu daya transducer piezoelektrik. Jadi intinya kuncinya adalah kalian paham alatnya dulu, paham dan prinsip kerjanya. Kalau wiring dan pengoperasian pemeliharaan nanti kan mengikut. Yang intinya adalah kalian paham fungsinya, prinsip kerjanya, dan paling bagus lagi kalian paham blok diagramnya. Oke, next berikutnya. Seorang fisioterapi melaporkan ke tenaga elektromedis bahwa alat infrang terapi tidak aktif atau mati total setelah dipindahkan ke ruangan yang berbedah. Oh, berarti dia setelah dipindahkan mungkin terjadi kerusakan karena faktor proses daripada pemindahan itu ya. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh tenaga elektromedis mengenai alat tersebut adalah A. Mengganti kabel, B. Memeriksa rangkaian kontrol suhu, C. Memeriksa heater, D. Mengganti lampu infrared, E. Mengganti tegangan input. Jawabannya itu adalah mengecek tegangan input ya, karena di sini berkaitan dengan mati total ya. Itu dulu yang utama. Jadi kalau mati total itu bedakan ya. Kalau mati total yang harus diperhatikan adalah mulai dari luarannya dulu. Kabelnya, tegangannya, sekringnya langsung masuk ke tahap yang ada di dalamnya. Kalau menjurus ke kerusakannya langsung, misalnya tidak panas berarti heaternya, terus outputnya tidak sesuai, perhatikan daripada output dari sensornya. Tidak langsung lagi memilih ke tegangannya karena konsepnya beda. Jadi paham dulu. Next berikutnya, seorang teknisi elektromedis melakukan pengecekan berkala pada pesawat X-ray. Pada saat ingin diekspos, terlebih dahulu dilakukan settingan di meja kontrol. Urutan settingan yang harus diberlakukan oleh teknisi elektromedis agar tidak terjadi Spicer's effect atau efek muatan adalah A. QV MA timer, terus MA QV timer, QV MA QV, settingan QV dan timernya, kemudian settingan QV, selektor QV, kemudian timernya, lalu MA selektornya. Itu kan mungkin kalian sudah paham ya, sudah diatur juga di Kemenkes prosedur untuk pesawat X-ray ya, harus QV dulu baru MA baru waktunya ya. Ini mungkin sudah paham semua kalau yang umum-umum kayak begini. Oke, berikutnya. Petugas laboran di salah satu kampus pada prodi elektromedis melakukan praktek mata kuliah peralatan lab dasar dengan alat sentrifuge. Peserta praktek diberikan soal kasus tentang analisis kerusakan jika dilakukan pengoperasian. Kemudian pintu sentrifuge tertutup dan tombol start ditekan, maka sentrifuge tidak mau bekerja. Ini sentrifuge-nya tidak aktif kalau pintunya ditutup, terus tekan tombol start, sentrifuge tidak mau bekerja atau tidak bekerja ya. Kerusakannya adalah A. Kabel power tidak terhubung, B. Motor rusak, C. Tombol pengaman pintu tidak berfungsi,
D. Melakukan kalibrasi pengujian sentrifuge. E. Fuse rusak. Ini fuse rusak salah. Kalibrasi tidak perlu dulu. Kabel juga tidak karena sudah aktif. Di sini tombol pengaman pintu tidak berfungsi. Motor juga sudah aktif, motornya sudah bagus, tapi di sini pintunya tidak ter ini ya. Berarti dia pengamannya, sensor pengaman daripada sentrifuge-nya yang harus diperhatikan ya. Entahkah itu ada yang belum rapat atau yang lain sehingga apabila ditekan sentrifuge tidak mau aktif, belum mau bekerja, belum bisa bekerja karena ada yang belum sesuai dengan prosedur, ataukah tombol pengaman pintu bereaksi atau aktif menandakan bahwa alat yang akan dilakukan sentrifuge SOP-nya belum benar, belum sesuai, maka dilakukan dulu pengecekan. Pada saat aktif semua atau bagus semua, maka nantinya sentrifuge akan bisa berputar. Jadi jawabannya adalah C. Pasien berada di instalasi gawat darurat, seringkali memerlukan pengambilan foto ronsen. Alat X-ray manakah yang paling tepat untuk kasus ini? Ya. Jadi di sini penempatan ya, berarti menyangkut di jaringan instalasi jaringan medik, mata kuliah instalasi jaringan medik. Jadi kalau misalnya ada di IGD terus foto ronsen, berarti kan mobile ya, yang mobile. Ini kan besar ya, besar. Jawabannya ada di B karena di sini kita butuhkan di instalasi gawat darurat. Saya rasakan Ananda semua sudah melakukan PKL di rumah sakit dan sudah belajar juga teorinya di instalasi jaringan medik, paham betul tentang penempatan daripada alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Oke, berikutnya. Teknisi elektromedis melakukan pemeliharaan alat secara berkala. Salah satu alat yang diagendakan untuk dibersihkan adalah suction pump. Untuk menjaga agar motor pada suction pump bekerja dengan baik, hal apa yang perlu dilakukan oleh tenaga elektromedis tersebut? A. Melilit ulang motor secara berkala. B. Mengganti oli secara berkala. C. Membersihkan motor dengan alkohol secara berkala. Ruangan sekitar motor harus dingin. Pengecekan fuse secara berkala. Di sini rujukan daripada soal adalah agar motor ya, agar motornya bekerja dengan baik secara terus-menerus, maka yang diperhatikan bukan fuse-nya ya, bukan suhu dalam ruangan, tidak perlu juga dililit ulang. Di sini antara mengganti oli motor dan membersihkan motor dengan alkohol. Kalau yang alkohol salah ya. Jadi di sini jawabannya adalah B. Nomor 2, Ilham adalah seorang teknisi baru di salah satu rumah sakit Nusa Tenggara Timur. Suatu hari salah satu user di rumah sakit tersebut menyuruhkan memperbaiki alat urin analyzer, di mana alat tersebut tidak melakukan pembacaan hasil tes pada saat pemeriksaan urin. Jadi alat strip daripada urin yang dipakai itu pada saat dilakukan pemasangan hasilnya pembacaannya tidak bisa membaca dengan baik ya. Saat user menekan tombol print, maka keluaran dari printernya hanya kertas kosong tanpa hasil tes. Dari hasil pernyataan di atas, apa yang harus dia lakukan? Di sini ceritanya dilakukanlah pemeriksaan urin di urin analyzer apabila setelah melakukan pemeriksaan dan ingin di print, di kertas printnya kosong, berarti tidak ada nilai ya, tidak ada hasil yang terprint, jadi tidak mungkin cek di sampelnya, terus lampu indikatornya tidak berhubungan ya, terus bisa jadi
motornya juga bagus, karena dia mengeluarkan print. Bisa jadi cek posisi strip dan cek tegangan. Tegangan juga dapat menghasilkan biasanya juga ini ya, mempengaruhi nilai hasil. Tapi kan di sini menyangkut di printnya, biasanya nilai yang tidak nilai yang ditangkap oleh sensor tidak tidak sesuai atau tidak pas. Jadi yang diperhatikan yang utama dulu adalah menyangkut ke cek posisi strip. Jadi sudah Bapak jelaskan bahwa identifikasi kerusakan kalau mati total ya, kalau mati total yang diperhatikan awal adalah cek tegangan. Kalau langsung ke spesifik kerusakannya, di sini kan tidak mengeluarkan hasil. Berarti yang langsung yang jadi utama itu yang harus dicek bukan tegangan lagi, karena dia sudah spesifik. Yang diperhatikan adalah stripnya. Strip yang dimasukkan ke dalam urin pas atau sesuai tidak di tempatnya. Jangan sampai terbalik ataukah keluar daripada posisi yang diinginkan, ya. Oke, next berikutnya. Seorang teknisi elektromedis sedang mengecek kondisi dari alat spektrofotometer UV visible. Dalam rangka maintenance 1 kali sebulan, ternyata alat tersebut tidak dapat digunakan karena menurut informasi laporan bahwa alat tersebut tidak dapat menyelesaikan panjang gelombang sehingga cahaya tidak dapat mendeteksi oleh detektor. Dari hasil kasus di atas, apa yang harus dilakukan oleh tenaga profesi elektromedis? A. Pengecekan monokromator, pengecekan detektor, fuse, tempat kuvet, mirror. Di sini eliminasi dulu yang tidak mungkin, ya. Fuse tidak mungkin, tempat kuvet tidak mungkin. Nah, di sini kuncinya adalah tidak dapat menyelesaikan panjang gelombang, ya, tidak dapat menyelesaikan sehingga tidak dapat sepanjang gelombang cahaya sehingga cahaya tidak dapat terdeteksi oleh detektor. Berarti detektor belum sampai ke detektor, ya. Ininya panjang gelombangnya tidak bagus atau tidak sesuai. Nah, kalau merubah nilai sistem kerja dari atau blok diagram daripada spektro kan cahaya terus monokromator ini yang merubah memanfaatkan prisma untuk merubah cahaya yang banyak lalu dipilih sesuai dengan panjang gelombang yang diinginkan, ya. Nah, di situ yang proses di situnya yang diproses pemecahan cahayanya yang tidak stabil atau tidak sesuai. Jadi yang diperhatikan itu yang tepat itu adalah A, pengecekan monokromator, ya. Next berikutnya. Ruangan di rumah sakit dengan fungsi tertentu memiliki pasokan daya listrik darurat. Ruangan pelayanan mana yang difokuskan oleh petugas elektromedis di rumah sakit untuk prioritaskan utama dalam pasokan daya listrik? Nah, mungkin kalian Anda semua sudah paham, ya. Radiologi bukan ini yang kan kalian sudah PKL, paham betul yang mana yang urgen. SSD bukan urgen, yang urgen itu di NICU, di ruangan NICU, ya. Oke, next berikutnya di rumah sakit Budidaya. Alat yang pertama dikalibrasi adalah sentrifuge. Setelah dikalibrasi, ternyata putaran settingan motor pada sentrifuge tidak sesuai dengan putaran yang terdapat di digital tachometer. Sehingga alat tersebut terdapat label merah dari pegawai BPFK karena kan tidak sesuai dengan hasil pengukuran, ya. Yang artinya tidak boleh digunakan di lab dan dilakukanlah pemeriksaan oleh
teman-teman dari elektromedis di PSRS dan dilakukan perbaikan. Apa yang mesti diperbaiki oleh seorang teknisi atau langkahnya agar putaran motor tersebut eh, sesuai. Yang pertama, A. Analisis tegangan, B. Analisis putaran potensio, analisa on off, analisa motor, analisa bagian sikat arang. Sini urutan pilihannya. Kalian lihat dulu, tidak usah berlama-lama ya. Kalian lihat dulu. Yang paling utama biasanya adalah kalian analisis tegangannya dulu. Berarti ini tereliminasi ya. Nah, ini sudah ini A. Terus jadi di sini kan di sini berarti di sini yang motornya yang terakhir yang ini dan yang ini. Oke, kita runut satu-satu. Jadi analisa tegangan dan C analisa on off, terus E analisa bagian sikat arang dan D analisa motornya. Ini analisa alat, B analisa putaran potensio, C analisa on off. Nah, ini ada di sini seharusnya ada di kedua ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalian analisa tegangannya, lalu kalian aktifkan on off, lalu putar pilih, lalu kalian analisa bagian sikat arangnya, lalu analisa motornya. Ya, jawabannya adalah B. Jadi kalian Ananda semua harus menghayal ya, menghayal dari konsep yang kalian pahami. Jadi kuncinya paham dulu di alatnya dan prinsip kerjanya. Oke. Next berikutnya, sebuah alat sering pump saat sedang digunakan tiba-tiba terdengar bunyi alarm dan memunculkan indikator kejadian tersebut. Apa yang harus dilakukan medis? Ini si ring awal mengganti alat tersebut yang baru, mencabut kabel power agar alarm berhenti berbunyi, menggantikan alarm dan memeriksa selang yang digunakan, memberikan pelumas pada motor agar berjalan dengan lancar, tidak ada hubungan dengan motor. Terus tidak perlu mereset ya, karena ini menyangkut alirannya yang tidak ini. Mengganti alat yang baru tidak perlu langsung ganti. Mencabut power agar alarm berhenti berbunyi, mematikan alarm dan memeriksa selang yang tepat itu kalian matikan dulu alarmnya lalu periksa selangnya ya. Karena yang berhubungan itu adalah alirannya ya, alirannya, indikator aliran alarmnya yang ini. Jadi jawabannya itu adalah D. Next berikutnya, bahaya listrik dapat menimbulkan fibrilasi jantung yang membahayakan manusia. Manakah dari daftar peralatan tersebut yang berfungsi sebagai proteksi terhadap kejutan listrik? A. ESA, B. Isolasi transformer, C. Klameter, D. Multitester, dan E. Avometer. Avometer bukan, ya. Ini sama ya. Ini juga kebocoran. Ini ceritanya adalah isolasi transformer. Yang berfungsi untuk mencegah terjadinya sengitan kepada seseorang ya. Jadi di sini yang benar adalah B, isolasi transformer. Kalau ini meter kan untuk mengetahui adanya arus atau kabel yang bocor ya. Next berikutnya.
Oke, next berikutnya. Tunggu dulu ya, Dek. Sebuah alat blood warmer ketika digunakan tidak dapat menyalurkan pada alat tersebut. A. Kerusakan pada heater. B. Kebocoran atau penyumbatan pada roll selang. C. Kerusakan power supply. D. Baterai pada alat bermasalah. E. Kerusakan pada indikator alat. Oke. Di sini adalah indikator on digunakan tidak menyalurkan darah ini. Tidak menyalurkan darah atau cairan ke tubuh pasien. Nah, kalau itu dari pokok soal di sini disimpulkan tidak ada hubungannya dari power supply, baterai, heater. Ya, yang diperhatikan kalau misalnya tidak bisa menyalurkan ya kemungkinan ada penyumbatan pada selang ya di rollnya. Next, rumah sakit saudara melakukan pengadaan baru alat ESUP, di mana lokasi yang tepat penempatan peralatan tersebut di rumah sakit adalah kamar operasi, ruangan ISU, ruangan UGD, poliklinik, laboratorium. Mungkin kalian paham ya kalau untuk pembedahan biasanya ada di kamar operasi. Oke, next berikutnya. Seorang teknisi telah memperbaiki peralatan USG di instalasi radiologi. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan kalibrasi USG tersebut. Sebelum digunakan untuk pemeriksaan pasien, alat ukur yang digunakan teknisi elektromedis tersebut untuk mengkalibrasi alat USG adalah A. ESA, tachymeter, termohygrometer. B. Stopwatch, Phantom sama ESA. C. Safety analyzer, termometer, ultrasound. D. Termohygrometer, ESA, ultrasound Phantom. E. ESA, ultrasound Phantom, ultrasound wattmeter. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Bapak lupa hapus. Jadi yang benar adalah cek suhunya, cek tegangan kebocoran, sama cek ultrasound sendiri ya. Biasanya alat kalibrasi USG digunakan ultrasound Phantom. Jadi harus diperhatikan dan konsentrasi betul. Ini kan kayak gini kan tidak ada hubungannya USG dan termometer. Di sini juga Bapak lihat ada tachymeter, tidak ada hubungannya di putaran ya. Jadi jawabannya D. Terus next berikutnya, seorang mahasiswa elektromedis sedang melakukan ujian seminar praktek dengan soal yang diberikan adalah alat yang dipakai untuk melihat kondisi kepala pasien berbentuk ke tembok. Oh, jadi ini adalah alat yang berfungsi untuk mengecek atau mengetahui keadaan diagnosa daripada kepala, ya. USG kalau untuk mengetahui bukan biasanya sih CT scan ya, tapi tidak ada di sini CT scan. Berarti kita pilih MRI ya untuk pengecekan pada foto ronsen daripada fotonya daripada kepala. Next berikutnya. Enggak, aduh. Saya mati. Salah satu kompetensi teknisi elektromedis adalah paham tentang bagaimana mengoperasikan alat kesehatan. Pada alat ECG, pemasangan elektroda dada untuk perekaman peritoneal LED pada sadapan V3 terletak di mana? A. Di bagian intercostal V garis lavicula kiri. D. Di bagian intercostal
eh, 4 garis vertikal kanan, C di bagian sejajar dengan sadapan V5, D di antara V2 dan V3, E sejajar dengan sadapan V4. Oke. Jadi kan kalian sudah praktek ya alat ECG, di ada beberapa sadapan, yang kalau V itu ada di dada. Jadi kalau misalnya sadapan V3 itu kan biasanya kan urutan sadapannya ada V1, V2, V3, V4, V5 sampai V6. Jadi kalau yang pertanyaan di sini adalah sadapan untuk V3, berarti di antara V2, ini seharusnya di antara V2 dan V4 ya. Di sini jawabannya pertanyaannya pada elektroda dada untuk sadapan V3 itu antara V1 dan V2 dan V3 dan V4 ya. Di sini V3. Jadi seharusnya di sini V2 dan V4. Ini salah ya. Ini harusnya V4. Nah, ini sadapannya kalian Pak. Di sini V1 ada V2 sampai V6. Kalau V3 itu terletak di sadapan V2 dan V4. Antaranya VO2 dan V4. Jadi jawabannya itu ada di D. Benar, tapi soalnya yang tidak mungkin ada salah pengetikan dan sebagainya itu harus diperhatikan betul dan ditanya oleh petugasnya ya. Next, terakhir soal terakhir, perhatikan gambar daripada USG, rangkaian USG. Di sini gambar tersebut merupakan gambar dari rangkaian transmitter USG yang memancarkan sinyal frekuensi di atas 20 kHz menggunakan sebuah transmitter ultrasonik. Pada rangkaian tersebut dapat dilihat ketika sinyal dari masukan dengan titik-titik, maka harus akan melewati diode D1, kemudian arus tersebut akan membiaskan transmisi sehingga arus yang akan mengalir D1 akan besar sesuai dari penguatan dari transistor. Di sini pertanyaannya A logika 0, B logika low, logika oke. Kita perhatikan di sini logika apa sehingga ini aktif ya. Di sini kalau dilihat dari rangkaiannya, dioda yang meloloskan tegangan ada di sini ya. Jadi di sini 0, berarti di sini adalah logika 1 ya, sorry. Logika 1 sehingga dia bisa meloloskan tegangan sehingga bisa mengaktifkan ultrasonik. Jadi di sini jawabannya ada di logika high. Oke. Ini next tips menghadapi UKOM. Jadi tipsnya versinya Bapak sendiri ya. Bahwa yang pertama adalah kalian berdoa meminta restu orang tua dan berdoa itu yang utama, berserah diri. Yang kedua adalah percaya terhadap diri sendiri. Kalian harus percaya bahwa kalian bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga adalah manfaatkan waktu karena kalian paham betul bahwa 1 menit 1 soal ya. Jadi kita punya waktu yang terbatas. Terus pahami betul isi dari maksud daripada soalnya. Karena walaupun kalian tahu teorinya, kalau tidak paham apa isi dan maunya daripada soal, itu biasanya juga dapat
melakukan kesalahan atau berbuat salah ya. Terus kalau kalian sudah paham maksud daripada soalnya, kalian juga harus tahu dan paham betul tentang alatnya ya. Aktifkan SDM kalian yang kalian punya, yang sudah diberikan sama dosen-dosen kalian. Kalau di poin 1 dan poin 5 sudah bagus, sudah dikerahkan, lalu tingkatkan analisis kalian, analisis logika kalian untuk menentukan jawabannya dan jaga konsentrasi dengan baik mulai dari awal sampai terakhir eh, pengerjaan soal UKOM. Mungkin itu salah satu tipsnya Bapak, dan saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Suikarman atas pemaparan materi yang sangat informatif dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Ya mungkin ada Ananda sekalian yang mau bertanya tentang pengalamannya atau tips-tipsnya atau apa saja, atau sharing-sharing boleh. Kebetulan Bapak alhamdulillah sudah lama juga di elektromedis, mungkin bisa sharing ya. Silakan. Ini Bapak, sudah ada yang bertanya, mau langsung dijawab atau ditampung dulu Bapak? Ngikut dah ya, ngikut sama MC-nya gimana aturan mainnya. Boleh juga langsung dijawab Bapak. Baik Bapak, saya akan membacakan pertanyaannya dari Kak Catur Ajining Tias. Izin bertanya Bapak, di mana kita bisa menemukan materi yang bisa digunakan untuk memperkuat pengalaman tentang alat-alat yang akan diujikan Bapak? Oke, ini dari pertanyaan dari Catur Ajini Setia ya. Berarti Ananda bertanya, berarti Ananda memang haus tentang ilmu ya. Apalagi dari pertanyaannya tersebut Bapak tangkap. Jadi materi yang kalian dapat atau yang ingin kalian ini banyak ya sekarang, sudah proses media yang luar biasa. Kalian lihat di YouTube banyak sekali contoh-contoh kasus, terus di di grup-grup IKTMI. Nah, kalian boleh juga lihat-lihat di grup-grup IKTMI ada banyak sekali kasus-kasus yang dikeluarkan oleh rekan-rekan teman-teman sejawat. Biasanya sama-sama kita berikan solusi masing-masing ya. Mungkin bisa masuk semua di grup-grup semua itu. Terus perbanyak membaca, lihat referensi-referensi di Google, di YouTube, dan perbanyak bergaul dengan senior ya. Itu yang utama. Senior yang memang paham betul dan ada pengalaman di dunia kerja, minta tips-tips untuk menyelesaikan soal UKOM, terus masalah-masalahnya dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lancar ujiannya ya. Amin, amin. Terus di sini yang bertanya adalah, izin bertanya Pak, boleh tolong diinfokan saja alat yang lebih sering muncul soal UKOM. Oke,
Alat yang sering muncul di hukum biasanya Bapak tadi bilang ya, EKG, alat lab sederhana seperti sentrifuge dan sebagainya, alat lab dasar ya. Kalau lanjut ada beberapa tapi tidak terlalu banyak. Biasanya yang dasar-dasar saja itu biasanya yang banyak ya. Jadi kalian kan di kampus kan belajar ada dasar, ada lanjut ya. Bapak sarankan kalian permantap yang dasarnya, dasar ya, yang perbanyak di dasar. Misalnya lab dasar, perbanyak di dasar, lab lanjut, perbanyak lab dasar. Terus tapi belajar juga ya, yang lab lanjutnya tidak menutup kemungkinan itu yang ada. Tapi biasanya ada yang di lebih banyak yang dasar-dasarnya. Ya, paham paham di situ dulu. Kalau alat-alatnya, karena setiap tahun kan alatnya kan relatif ya yang keluar, karena soal kemarin Bapak di 1 bulan yang lalu kan juga ngikut pelatihan membuat soal UKOM. Jadi yang membuat soal UKOM itu adalah teman-teman kita, dosen-dosen se-Indonesia, dirangkumkan soalnya lalu diolah oleh reviewer. Jadi alat yang muncul itu tidak mesti itu. Jadi tidak bisa diprediksi apa yang sering muncul. Tapi biasa analisa Bapak biasanya memperhatikan bahwa rata-rata yang banyak muncul itu adalah alat yang dasar, ya lab dasar misalnya, diagnostik dasar, lab support dasar, ya itu. Terus berikutnya izin bertanya, eh, kemarin pada saat tryout UKOM, saya mendapati soal tentang perhitungan rangkaian maupun ekonomi teknik. Bagaimana tipsnya Pak untuk ini? Kalau tentang soal perhitungan itu tergantung daripada soalnya itu dulu, apa soalnya, dan pahami juga lagi-lagi Bapak sarankan untuk Ananda semua paham dulu di alatnya, alatnya fungsinya dulu, fungsi apa fungsi daripada alat tersebut, terus kalian paham tentang prinsip kerjanya, dia menggunakan apa, konversinya bagaimana, terus paham blok diagramnya, karena analisis kerusakannya itu relatif ya Ananda semua, tidak semua, biasanya ada kasus yang ada alat yang ini, ada alat yang rusak tapi analisis kerusakannya biasanya berbeda-beda. Jadi disinilah peran daripada analisis kalian, logika kalian yang bermain. Dan logika dan analisis yang kalian mainkan itu tidak semerta-merta langsung daripada analisis tok, harus dibentengi dengan SDM, harus dibentengi dengan teori yang kalian punya ya. Konsentrasi dibarengi juga dengan konsentrasi. Jadi jadi sarannya Bapak adalah perhatikan dulu maunya soal, lalu analisis sesuai dengan teori yang kalian dapat. Adapun kalau memang betul ada soal perhitungan, baca dulu dan lakukan eksekusinya ya, karena perhitungan juga relatif ya. Rumusnya bagaimana, tipsnya ya sesuai dengan soalnya sih sebenarnya. Dan Bapak doakan insya Allah di tahun ini yang mengadakan UKOM insya Allah 100% lulus ya. Karena kalau tidak lulus UKOM berarti tidak wisuda. Dan saya sayangkan karena peluang kita di dunia elektromedis sangat besar. Berarti rezeki kalian belum ke situ. Tapi saya doakan khususnya yang ikut peserta di pada pada sesi hukum kali ini insya Allah lulus 100% ya. Amin, amin. Ada yang lain? Ini dari panitia Pak. Oke, Pertanyaannya, silakan. izin bertanya Bapak, boleh tolong infokan apa saja alat yang akan lebih sering muncul saat UKOM? Terima kasih Pak. Oke, sudah Bapak jelaskan tadi ya, bahwasanya yang biasanya muncul itu di
mata kuliah daripada peralatan peralatan dasar ya. Kan alatnya yang muncul biasanya relatif ya, karena kita eh, mengumpulkan soal dari bermacam-macam kepala dari teman-teman dosen Indonesia, jadi relatif. Tapi analisisnya Bapak biasanya temukan yang banyak itu yang dasar, misalnya diagnostik dasar, alat-alatnya kan banyak ya. Terus ada di lab dasar. Kalau lanjut biasanya muncul tapi yang lebih banyak yang di dasar. ECG banyak, ECG, terus sentrifuge banyak. Ya tergantung sih, biasanya setiap tahun kan bertukar ya, diacak soalnya. Oke. Baik, mungkin dari peserta ada yang lagi bertanya, dipersilakan. Dari panitia juga boleh memberikan pertanyaannya. Jadi itu tadi yang Bapak bilang, bahwasanya kalian paham dulu maunya soal, lalu kalian paham fungsi alatnya, paham prinsip kerjanya, dan paham bloknya. 3 aja. Nanti kalian lakukan lakukan untuk menyelesaikan UKOM dengan konsentrasi yang baik dan eh, tetap fokus. Ini ada lagi masuk Ya, pertanyaan, Bapak. ini ada pertanyaan dari Anggita. Bisa Temi. langsung jawab juga, Bapak. Saya bacakan ya, Bapak. Dari Kak Anggita. Izin bertanya, Pak. Kemarin sudah TO dari Aptemi. Apakah ada kemungkinan Yang soal di yang try keluar? out itu sama ya. Cek sudah bagus, Adek. Ya, Pak. Sudah bagus, Pak. Oke. Ini pertanyaan dari Anggita ya. Di sini pada saat kalian kemarin try out, apakah soal yang muncul kemarin apakah biasanya sama pada saat UKOM ya. Jadi pertanyaannya biasanya sama ya, karena eh, kurang lebih 30-40%-an lah. Ada beberapa yang sama, karena yang mengadakan Aptemi, teman-teman dari Aptemi adalah rata-rata teman-teman yang membuat soal ya, teman-teman yang membuat soal, dan otomatis biasanya bank dalam bank soal mereka yang gunakan di try out, biasanya konsepnya yang berbeda tapi maksudnya yang sama, ataukah ada memang persis yang sama ya. Jadi sangat beruntunglah Ananda semua yang kemarin ikut try out ya, yang diadakan oleh Aptemi. Insya Allah bisa lah semuanya lulus semua ya. Bapak doakan. Tidak perlu terlalu berpikir yang lain-lain ya. Fokus saja, lalu berdoa. Setelah kalian berusaha, serahkan semua.
Ada yang lain mungkin sudah cukup atau bagaimana? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Bapak. Boleh Oke, Bapak? oke, silakan Adek. Boleh, boleh, boleh. Baik, dari peserta mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Oke, silakan Kalau tidak bertanya. Siapa kalau jadi, tidak siapa ada lagi tahu yang bertanya, bisa jadi bisa kami tutup. ini acuan Ananda. Baik Bapak, kita tutup saja sesi tanya jawabnya. Kita ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya penyerahan sertifikat oleh Ketua Panitia kepada pemateri secara simbolis. Kami persilahkan kepada Andika Pratama Capali untuk menyerahkan dan Bapak Suekarman AMD Tem STMT untuk menerima. Ya, mohon izin ya MC Panitia. Oke, makasih atas sertifikat yang diberikan oleh panitia. Terima kasih banyak ya. Mungkin lagi ya Pak. Terima kasih banyak juga Pak atas materi yang diberikan. Semoga materinya semua berkah untuk kami dan semoga yang akan ikut UKOM lulus semua. Amin, amin. Amin, amin. Lulus Baik. 100% ya. Amin, amin, amin. Ya, mungkin ini sertifikatnya Pak. Mohon terima ya Pak. Ya, siap, siap, Adek. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak, mohon maaf. Mungkin boleh on cam Pak untuk dokumentasi sebentar Pak. Oke, boleh, boleh. Oke, saya pandu ya Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Adek. Oke. Baiklah, saya informasikan bahwa di akhir acara akan ada absen akhir oleh panitia dan dimohon untuk para peserta tidak langsung keluar meninggalkan Zoom. Dan bagi para peserta, sebelum kita mengakhiri acara ini, dimohon untuk mengaktifkan kameranya masing-masing karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Saya akan memandu pengambilan foto dan mendokumentasikannya. Baik, saya lihat-lihat dari teman-teman sudah siap ya. Untuk panitia, boleh di screenshot dari layar masing-masing. Saya akan memberi aba-aba. Silahkan teman-teman boleh pose bebas. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi?
1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman, para peserta. Alhamdulillah acara pelatihan bedah soal hukum pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suikarman, AMDTEM, STMT, atas ilmunya yang sangat berharga dan bermanfaat. Saya mewakili seluruh panitia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan baik dan tertib. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi ujian kompetensi. Dan jangan lupa bahwa kami akan mengadakan acara pelatihan bedah soal hukum lagi, part 2. Pantau terus Instagram kami, Himatemi DPW 3, dan jangan sampai ketinggalan informasi. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar ya, panitia. Iya Pak, boleh Pak. Ya Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Info sedikit untuk absen akhir sudah tidak ada ya, peserta dan panitia dipersilahkan keluar Zoom.